Oke guys, sekarang saya berada di atas Bukit Kelambi. Di sini saya bisa melihat ke arah timur. Di sana ada kelihatan Gunung Pujut. Terus kalau kita memantau Pejanggi, daerah Pejanggi dari sini bisa juga sih kelihatan. Dan di sinilah view-nya, Ngombor Kating bisa kelihatan dari sini. Dan bukit ini Gunung Keleh, terus itu Batu Jangak, terus Gunung Pujut. Jadi sekarang kita ke masjid kuno yang ada di atas Bukit Kelambi. Wah, luar biasa. Asik di sini guys. Sambil jalan-jalan olahraga kita. Ini ada batu keren. Wow, mantap. Pemandangan di atas Bukit Kelambi. Di sana itu ada apa namanya? Bendungan Pengge. Dan ini adalah bangunan masjidnya. Luar biasa. Doang, ya? Nah, dulu awal mulanya ini memang wilayah lokasi ini memang sangat lama kita kita enggak daripada kita kan setelah sehari-hari kita ke sini, akan tapi kita tidak pernah terpaku atau tidak pernah terpikirkan dengan adanya sesuatu yang berbentuk pondasi masjid. Nah, itu kenapa kita yang bilang pondasi masjid, karena pondasi itu dulu ada batu berbentuk pondasi persegi dan ada semacam jelok, apalah istilahnya itu, tempat imamnya itu kan ada jeloknya. Nah, sehingga masyarakat di sini lama kelamaan agak curiga karena sudah sekian puluh tahun mengembala di sini tidak pernah terpikirkan dengan hal itu, sehingga pada suatu saat baru mereka terpikirkan bahwa ada apa di sini, sehingga batu-batu ini berjajaran kok seperti ini, seperti bekas tersusun rapi, bekas bangunan surau atau masjid. Nah, sehingga mereka sepakat untuk membugarkan sesuai dengan ukuran. Beliau mengambil ukuran dengan bangunan yang ada di Pujut atau masjid kuno, masjid Rembitan. Nah, ukuran masjid Rembitan sama persis dengan ukuran yang ada di sini. Nah, sehingga bentuk-bentuk bangunan atau atap segala macam tali sedikit meniru kepada apa yang ditinggalkan oleh Deside Wali Nyatuk di Rembitan. Nah, dan dalam hal itu pun ada keterkaitan. Ternyata ada keterkaitan darah antara pemilik tanah ini dengan keluarga yang ada di Rembitan. Nah, Tiang pernah ke sana dengan pemilik tanah ini ke Rembitan. Ternyata di bawah Masjid Rembitan itu adalah ternyata keluarga mereka semua. Nah, jadi ada keterkaitan lah seperti itu. Di sana pernah kita tanya orang-orang tua di sana, ternyata sering ke sini. Nah, terus di sini kita tanya ada kaitan darah dengan yang di sana. Ternyata memang benar. Tiang sebagai saksi dengan adanya pertalian darah antara dusun Kelambi dengan Rembitan. Tapi Kelambi sebagian. Kelambi itu mungkin ada
beberapa pendatang ya. Ada yang datang dari timur, dari utara, atau dari barat. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita buka, mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa meter nih kan? Rata nih. Ada lanjutan cerita nih. Nah, keterkaitan dengan ini sesudah dipuberkan, setahu Tiang, dan Tiang adalah juga ikut pada acara-acara itu, seperti turunan atau putra Al-Maghfurlah Raden Tuan Guru Haji Lalu Abdul Hafiz Abdul Azim Mahjuring. Nah, beliau sering memberikan nasihat di sini bersama jamaah. Dan juga yang hadir utusan dari Batu Dindin, ada utusan dari Batu Dindin, ada juga hadir bersama Raden Tuan Guru di sini, dan juga utusan dari Darul Muhajirin. Dan juga pernah kita iring di sini, kita zikir bersama beliau, mengiringi beliau pada hari Senin waktu itu sekitar jam 5 sore. Nah, kita zikir bersama beliau, salah satu putra dari Tuan Guru Haji Muhammad Najamuddin Makmun atau Abahuddin. Nah, sempat beliau ke sini, dan juga para tamu-tamu yang lain atau para ilmuwan juga alhamdulillah sering menggali tempat ini. Landscape ke belakangnya nih. Di belakangnya itu pemandangan view-nya kemana? Terus yang di belakang di arah kiblat, nah kita bisa lihat pemandangan di sini adalah di sana ada terlihat gunung. Nah, gunung itu adalah Gunung Mariji. Gunung Mariji. Kemudian ada kelihatan air, itu adalah Bendungan Pengge. Bendungan Pengga. Dan itu sudah merupakan masuk ke desa Kabul. Kabul, wilayah baratnya ini adalah desa Kabul. Juga masuk desa Pandan Indah. Kemudian di sebelah utara di sana ada desa Stanggur. Ada desa Stanggur, dan sebelah timur adalah desa Bonder, dan sebelah selatan adalah menunjukkan wilayah desa Mangkung. Nah, di sana juga kelihatan dari sini, nah itu kelihatan dari sini di sekitar air asap itu, asap itu kan di sana ada makam Kleam. Makam Kleam itu adalah sangat sering dikunjungi oleh warga di sini, warga Kelambi ini, karena memang menurut beliau ada keterkaitan sejarah katanya dengan nenek moyang mereka, leluhurnya, sehingga mereka kalau sudah memang pas bulan timbung, tiap tahun itu ada istilah timbung, diwajibkan kepada semua warganya untuk ziarah ke sana dengan membawa timbung. Dan timbung itu tidak sembarangan, timbung itu cuma ada di Dusun Kelambi, Pandan Indah, dan tidak boleh dibakar dengan sembarangan kayu. Cuma boleh dibakar dengan istilahnya itu bambu, punggil bambu, pongkol. Nah, pongkol bambu itu. Nah, sehingga nilai-nilai daripada tradisi nenek moyang mereka sangat terjaga.
Nah, dan di sini, nah di areal ini mau kita bilang di goa, ya. Di bawahnya goa, tidak pernah lihat. Mau kita bilang tidak ada goa, suaranya ini bersuara. Tempat ini bersuara. Kalau kita melangkah pasti akan kedengaran seperti suara beduk. Nah, apalagi kita pukul-pukul atau kita injak yang keras akan terdengar seperti suara beduk. Sehingga itu menunjukkan bahwa di bawah tanah ini istilahnya ada lubang. Ada lubang. Batu ini diyakini oleh warga sini sebagai batu asah. Nah, istilahnya itu sebagai tempat menajam senjata atau gegaman. Nah, batu inilah yang diyakini sebagai batu asah oleh mereka penduduk atau para turunan. Nah, istilahnya darah daripada orang yang pernah duduk di sini. Nah, sehingga sampai dengan saat ini batu ini sangat dikemali. Katanya ya tidak boleh dilangkahi. Tidak boleh dilangkahi karena akan membuat orang yang melangkahinya itu akan terkena penyakit. Nah, itu saking meramnya atau saking istilahnya kemalinya, karena ini adalah merupakan batu yang pernah bersentuhan langsung dengan besi-besi atau senjata yang ampuh. Terus nih di sekitarnya ini kelihatan ada pondasi nih batu berjajar, kapan dibuat nih? Nah, kalau ini pondasi ini belakangan istilahnya batu ini dulu berceceran di mana-mana ini. Berceceran di mana-mana, akan tetapi agak mencurigakan. Di sini kan sebenarnya kan rata-rata batu kapur, tapi ada beberapa batu hitam, batu sungai kita temukan di sini. Kebetulan dari atas gunung ini sekitar ya mungkin 100 atau 150 meter lah baru kita temukan sungai. Dan batu sungai ada di sini, beberapa batu sungai ada di sini. Nah, itu menunjukkan bahwa kemungkinan dulu sambil ngambil air atau ngambil batu di sungai dibawa ke atas. Mungkin sebagai alas tiang rumahnya atau alas tiang beruga atau lumbung padinya, tidak tahu. Nah, tapi sangat tidak asing sangat asing kalau ada batu hitam di sini, karena di sini rata-rata batu kapur. Rata-rata batu kapur. Dan batu hitam itu kita lihat memang tidak sembarang batu. Di sana setiap kita lihat batu hitam ada ada sisi yang datar, sehingga menunjukkan kecurigaan kita bahwa pernah dipakai sebagai alas, mungkin sampak Bali atau sampak beruga atau sampak alang pari, penyangga tiang. Nah, di sana dulu juga diyakini ada kandang kudanya dulu, karena ceritanya di sini ada kandang kuda si pemilik rumah atau ketua sukunya. Menurut tutur daripada turunan mereka, karena turunan mereka masih ada sampai sekarang.
saya Uut Notasari. Jangan lupa tonton terus channel Seko Lombok. Dan di Lombok itu tempat pariwisatanya bagus-bagus. Pokoknya jangan lupa kunjungi terus daerah wisata di Lombok. Keren banget Lombok. Love you.